yang begitu besar pada kita, memberikan usia yang panjang, menyertakan berbagai kebahagiaan dalam hidup kita ini, sampai di ujung bulan Sya'ban ini kita akan masuki tentu besok lusa sudah mulai masuk ke bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga insya Allah kita temukan dengan bulan suci Ramadan yang nampaknya suasana tahun ini sangat berbeda ya, Ibu Pika sama Ibu Puji. Iya, Pak. Ada sesuatu nuansa antara haru bercampur dengan rasa-rasa begitulah, rasa ketakutan dan sebagainya, karena situasi yang belum pulih. Corona ini mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa besok. Untuk rekan-rekan semuanya peserta PCT Batch 6 Jawa Barat, tentu kami, grup kami ini grup 12 ini nampaknya agak sedikit terlambat untuk bisa bergabung memberikan presentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Insya Allah sesaat ke depan selama kurang lebih 1 jam, tim 12 PCT Batch 6 Jabar tentu pada kesempatan ini akan memberikan satu wawasan, satu materi yang berkaitan dengan bagaimana kiat kita untuk siap menulis soal di Kemendikbud yang tentunya bagi kita semuanya mudah-mudahan memberikan satu bekal untuk para guru, para pengambil kebijakan dalam rangka bagaimana penyusunan soal. Bersama pada pagi hari ini kami perkenalkan rekan kami, presenter yang begitu cantik dan imut-imut, Ibu Puji Tri Wijayanti. Beliau adalah seorang guru SMP Negeri 1 Pabdilan, Kabupaten Cirebon. Beliau adalah pengajar guru ilmu pengetahuan alam yang sudah memakan pengalaman, memiliki berbagai pengalaman di bidangnya. Insya Allah berbagi nanti dalam hal siap menulis juga, dan tentu moderator kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pika Fikriyah dari SMK An-Nur, Kecamatan Paserman, Kabupaten Cirebon. Beliau berdua ini dan kami termasuk dalamnya adalah di dalam kawasan zona Cirebon yang paling timur. Apalagi moderator kami Ibu Fikri dan Ibu Puji ini kelihatannya kalau dilihat dari demografinya itu ada berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes gitu ya. Jadi tapal batas Jawa Barat, Jawa Timur. Sekalipun jauh dari ujung ibu kota Jawa Barat, kami ingin bergabung bersama rekan-rekan semuanya. Di dalam hal ini nanti akan disampaikan tentang siap menulis yang menurut aturan Kemendikbud. Itulah barangkali sebagai pengantar. Untuk itu kami sepenuhnya kepada presenter kami dipersilakan kepada moderator kami untuk tentu memimpin kegiatan ini, dan mari rekan-rekan semuanya tentunya menjelang saat-saat kita kalau bahasa di kami itu munggah unggah-unggahan atau munggah menjelang besok mau berpuasa itu ada munggah lah ya gitu ya. Mungkin banyak kesibukan di antara kita juga ya. Ibu Pika, Ibu Puji ya.
Oleh karena itu kita menghemat waktu, barangkali dipersilakan kepada rekan kami eh, moderator Ibu Pika Pikriah dari SMK Anur Paserman Kabupaten Cirebon. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Sebelumnya karena saya baru lulus, terima kasih Bapak Ibu atas bimbingannya. Saya selaku moderator akan membuka webinar dengan tema yaitu mengelola kelas menggunakan Google Classroom, dan yang kedua menulis soal siap Puspendik Kemendikbud.go.id. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bu Fuji yang dimana beliau sebagai pemateri untuk saat ini. Untuk nama lengkap Jitri Wijayanti, kelahiran Kudus 23 Maret 1980, alamat Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan. Untuk pendidikan terakhir, beliau lulusan dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang atau UNES. Kemudian sekarang bekerja di instansi SMP Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Untuk pengalaman, Ibu Puji pernah menjadi guru fisika di Ponpes Anasuha Kalimukti, kemudian menjadi guru IPA di SMPN 1 Pabedilan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2019 menjadi guru inti IPA SMP Zona Babakan. Motto hidup beliau, hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kita harus tetap bergerak. Untuk sistematikanya, bagaimana Bu Puji? 30 menit atau 45 menit, 30 penyampaian materi, ya, kemudian 15 menit untuk sesi tanya jawab. Untuk 30 menit penyampaian materi, saya selaku moderator mempersilahkan kepada Ibu Puji untuk menyampaikan materi, yaitu mengelola kelas menggunakan Google Classroom dan menulis di siap Puspendik Kemendikbud. Mangga Ibu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Vika sebagai moderator, dan terima kasih kepada Bapak Junaidi sebagai host kita untuk hari ini. Mungkin satu dulu kayaknya berhubung dengan waktu, yaitu saya pilih untuk materi yang kedua, aplikasi siap Puspendik Kemendikbud. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan share konten. Mangga Bu, disampaikan. Apakah ini udah kelihatan Bu? Apakah skin layarnya kelihatan? Belum ya? Itu masih loading banget. Jaringannya kayaknya, ya Allah. Oke.
penulisan soal Ibu Spen ini adalah agar Bapak Ibu memiliki gambaran tentang soal-soal seperti apa yang diterima oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Sehingga harapan kita di tahun yang akan datang lebih banyak guru di Kabupaten Cirebon atau bahkan di kabupaten lain yang berminat untuk berkontribusi pada kegiatan penulisan soal pada sistem inovatif aplikasi penilaian Puspendik. Tulisan soal sistem inovatif aplikasi penilaian Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan penulisan ini diselenggarakan guru SD bidang studinya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, sejarah dan PKN. Untuk SMP materinya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, sesuai dengan keahlian-keahlian yang ada di SMK. Apakah dengan suara saya, Bapak Ibu? Oke, bagaimana untuk memulainya? Untuk memulainya, Bapak Ibu dapat membuat akun di siap.puspendik.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, Bapak Ibu, untuk memulainya, Bapak Ibu bisa membuat akun pada halaman siap.puspendik.kemdikbud.go.id. Akan ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi administrasi. Siap inovatif kepunyaan saya. Apabila Bapak Ibu sudah daftar, tinggal emailnya sama passwordnya login. Tapi kalau belum, Bapak Ibu bisa
sesuai menggunakan bidang studi yang diampu. Halo Bu Puji. Sudah penyampaian materi atau dari Puji? Seleksi penulis soal atau bahkan sudah menjadi penulis soal itu harus mengikuti kaidah seperti ini. Misalnya tidak akan kita bahas 16 tapi beberapa sajalah sebagai contoh. Yang pertama sesuai dengan indikator. Tidak sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Dari awal misalnya disajikan sebuah gambar, sudah ada gambarnya. Lingkaran, benar lingkaran. Di dalamnya terdapat titik sudut di sekeliling lingkaran sudah ada 1, 2, 3, 4. Kemudian luas yang dilakukan pertanyaan ini Bapak Ibu yang membuat soal ini dianggap tidak sesuai dengan indikator. Lalu soal baiknya seperti apa? Nah, soal baiknya seharusnya bukan langsung misalnya bukan menghitung, bukan hitungan, tapi sesuai
atmosfer bumi. Kuncinya A. Ini juga menurut Bos Pendik dianggap tidak logis atau belum homogen, belum logis. Seperti apa perbaikannya? Kita lihat Bapak Ibu, ini itu dianggap tidak homogen, tidak logis karena ada atmosfer. Yang lainnya misalnya kerak, mantel, inti itu kan tempatnya ada di sini, padahal atmosfer itu ada di luar. Maka untuk perbaikan soalnya, contoh soal yang lebih baik itu adalah struktur bumi pada lapisan X, misalnya seperti itu. Nah, yang D-nya yang tadinya atmosfer diganti dengan inti dalam bumi. Jawaban yang benar. Kita contoh soalnya misalnya contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah. Nah, di sini ternyata ada dua jawaban yang benar B dan C. Maka tentu saja soalnya diperbaiki. Hanya satu saja yang benar. Kaidah yang keempat, pokok soal harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Gitu. Pokok soal harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Contohnya ini adalah persilangan, ini materi biologi kelas 9 atau materi IPA kelas 9 di SMP. Soal seperti ini dianggap tidak merumuskan soal secara jelas dan tegas. Dapat diperbaiki seperti ini saja. Jika seluruh F2 berjumlah 12 pohon, tanaman RGs yang berbiji bulat sebanyak itu aja. Oke, selanjutnya kaidah yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Sehingga kalau yang tidak diperlukan tidak usah dicantumkan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, contoh soal yang lebih baiknya, terlalu panjang lanjutnya. Kemudian kaidah yang keenam, bahwa pokok soal itu jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini akan saya geser dulu ke sini biar. Nah, oke. Ini jaringannya Bapak Ibu kayaknya agak-agak lola. Padahal saya sudah ke Kalimukti. Oke. Sudah dibaca dulu. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan sosial di daerah perkotaan. Banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam. Disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Pada kelompok yang memiliki akses kondisi ini tetap menghasilkan keuntungan dan menumpuk kekayaan. Sementara kelompok yang belum tersentuh pembangunan ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Dampak dari permasalahan tersebut, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, oke, ini nggak mau nih. Ditutup ini Ibu ini ya. Hah? Kok ditutup, Pak? Ininya nggak jalan ya presentasinya. Oke. Coba saya enso dulu nih. Nanti kita ambil. Nah, kita akan lanjut ke yang kaidah 7. Nah, nih biar gak pakai ini aja. Kaidah 7, pokok soal itu jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi sebenarnya Puspendik itu masih mengizinkan kok, masih ada kata-kata negatif kayak kecuali gitu. Tetapi jangan sampai ganda. Contoh soal yang bernegatif ganda itu seperti ini. Berikut itu merupakan sifat dari larutan asam, kecuali sudah ada kata-kata masih ada kata-kata kecuali gitu. Ambil aja, ambil. Nah, sehingga perbaikannya seperti berikut aja langsung. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah seperti itu, tidak. Lanjut. Kemudian kaidah yang ke-8 Bapak Ibu. Kaidah yang ke-8 adalah panjang rumusan pilihan jawaban
semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah, itu tidak diizinkan. Kemudian, oke. Nah, digantinya dengan seperti ini, kaidah 9. Nah, ini pilihan dia dengan E-nya sudah bukan lagi misalnya semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah. Oke. Kemudian kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka dan waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Misalnya hasil dari 4 pangkat 3 adalah, misalnya kita membuat opsi 7, 6, 4, 12, dan 81. Ini adalah pemilihan opsi yang sangat bagus karena dapat mengecoh peserta didik, misalnya yang belum mengerti perpangkatan. Jawaban 12 mungkin memikirkan peserta didik belum mengerti perpangkatan, sehingga 4 pangkat 3 itu mereka mengerjakan 4 kali 3, jadi di jawabannya 12 dan seterusnya. Kemudian 81 mungkin dibalik mengerjakannya 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga membuat opsi 81. Ini adalah opsi yang baik menurut Puspenik sebenarnya opsinya. Hanya perlu diurutkan saja, misalnya mau dari yang kecil atau dari yang besar, yang penting diurutkan saja, seperti itu sih Bapak Ibu. Kemudian, nah ini contoh soal yang lebih baik. Perbaikannya adalah, misalnya hasil dari 4 pangkat 3 adalah, kita urutkan 7, 12, 64, 81. Jangan sampai untuk sudah kurtila seperti ini kita membuat soal masih misalnya 4 pangkat 3, misalnya 64, 6,4, 640, 6400, itu pasti dianggap sudah tidak homogen lagi gitu. Karena anak itu sebenarnya dia tidak ngarang ketika mengerjakan soal, tetapi dengan pola pikir mereka saja gitu. Kita berharap masuk ke dalam dunia mereka gitu. Kalau seandainya kita jadi siswa ya nggak bisa, kemungkinan ngerjakannya kayak apa gitu. Oke. Yang ke-11, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Jadi jangan sampai kita mencantumkan gambar kemudian tidak kita pakai di dalam soal. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada gambar, kemudian karakteristik lapisan troposfer adalah gitu. Tentu saja siswa tidak bisa membayangkan troposfer yang mana, yang nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu. Maka akan diperbaiki seperti ini. Nah, jadi tidak usah pakai kata-kata troposfer mana yang kita mau. Misalnya karakteristik lapisan 1 atau pertama pada gambar adalah seperti itu. Kemudian kaidah yang ke-12 Bapak Ibu, bahwa butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban sebelumnya. Ini misalnya contoh ada membuat 2 soal 1 dan 2. Soal pertama misalnya, pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut, kita beri pilihan jawaban ABCD. Kemudian soal nomor 2-nya kita membuat soalnya bagaimana bagian yang dimaksud pada soal nomor 1 memiliki fungsi titik-titik, menghasilkan cairan bersifat basah misalnya. Nah, ini tergantung pada soal sebelumnya. Nomor 1, seperti itu tidak boleh. Maka soal yang lebih baik ya dipisah saja. Misalnya soal yang awal, pada bagian testis saluran yang berbentuk seperti tabung disebut apa. Misalnya soal yang keduanya, fungsi dari tubulus seminiferus seperti apa. Kemudian kaidah yang ke-13 adalah bahwa soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini contoh soal yang dianggap kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apabila mau memperkecil gaya gesek, dapat dilakukan dengan cara seleksi penulisan
Indonesia. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa era. Contoh soalnya seperti ini, misalnya ada kata-kata nyambat. Kalau tidak salah, nyambat ini adalah bahasa saya di Jawa gitu. Kegiatan nyambat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan cerminan dan nilai Pancasila, yaitu sila titik-titik. Oke. Kemudian selanjutnya, maka akan lebih baik diganti dengan kata nyambat tadi, diganti dengan kata gotong royong. Kegiatan gotong royong. Selanjutnya, kaidah yang ke-15, soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Misalnya di soal ini, limbah industri B3, kayaknya ini dianggap kata-kata B3, singkatan B3 ini dianggap kurang komunikatif Bapak Ibu. Akan lebih baik jika diperbaiki menjadi B3-nya tidak disingkat saja. Misalnya limbah industri yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun, seperti itu. Jangan disingkat. Oke. Selanjutnya ini kaidah yang terakhir adalah kaidah 16, bahwa setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Misalnya ini ada soal kayak lampu seperti itu, dan pilihan jawaban A, B, C, D-nya ada kata lampu menyala semua. Akan lebih baik apabila diganti dengan seperti ini. Lampu menyalanya tetap dituliskan di soal saja. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, hal-hal yang penting dilakukan. Ini yang tidak boleh sara, kekerasan, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini juga. Oke. Sepertinya cukup ini dulu Bapak Ibu. Nanti biar kalau misalnya yang pertanyaan, biar ada di sesi pertanyaan saja. Sengaja ini sharingnya seperti ini ya. Terima kasih dari saya. Mangga untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator Ibu Vika. Ini saya stop sharing dulu ya di layarnya. Kemudian saya close. Ya, Bu Vika, ya. Bu Vika dengar suara saya? Halo, Bu Vika dengar suara saya? Mangga saya serahkan kembali pada Bu Vika. Aduh, ini apanya ya? Makanya nanti yang kedua saya coba pakai HP. Bu Vika dengar suara saya? Halo? Sudah Bu Puji. Iya, Bu Vika, suara saya nggak kedengeran tah? Udah Bu? Astagfirullahaladzim. Nggak kedengeran apa suaranya? Pak Edi, udah selesai Pak Edi.
Puji. Halo, Halo. halo. Pak Edi dengar suara saya? Pak Junaidi dengar suara saya? Bu Pika masuk, Bu Pika. Halo, Bu Pika. Ini apanya ya? Kayaknya ini deh. Halo, Pak Edi. Bu Puji, Ya. gimana, kedengaran nggak? Oh, kalau Kedengaran? iya, kedengaran. Oh, Pak suara saya masuk, Bu? masuk, suara saya masuk nggak, Pak? Nggak. Oh, punya ibunya nggak masuk ya? Oh, nggak masuk. Aduh. Materinya tadi masuk nggak, Pak? Mana nih, berarti sudah aja. Iya, boleh. Bu Pikanya nggak masuk. Iya, iya. Ditutup aja, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting Baik, sudah ya. kalau gitu, kebetulan Ibu Pikanya Iya, ada tamu kayaknya. kayaknya mana ya, tutup aja ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Pak Jata, Iya. ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta 12 atau peserta VCTH 6 Jawa Barat, berusaha dengan paparan materi dari Bu Jayanti, guru SMP 1 Cirebon, yang telah memaparkan tentang pengelolaan classroom. Tadi saya juga suaranya barangkali Iya, iya. sudah menyampaikan tentang paparan menulis soal di siap spending kementerian .id, dan mungkin kami tidak bisa kesempatan buat rekan-rekan di Jabar ini berkaitan dengan agak terkendala masalah suara ya kali ini, dan bagi 12 itu bahkan nyaris kami belum bisa dengar sampai sekarang suaranya. Oh, nggak dengar Ya, sama sekali, Pak. Ya. Permohonan maaf barangkali segala kekurangannya. Mudah-mudahan di pertanyaan yang lain kita akan mencoba kembali barangkali dari paparan yang ada untuk kelompok 12 ini kita kembali sama rekan-rekan peserta itu. Tentunya kami seizin moderator ini karena kebetulan moderatornya berpak kami, mohon maaf, nampaknya Bu Pika sudah masuk lagi. Sudah bisa masuk lagi. Ya, udah, Pak. sajalah. Iya, ditutup aja. Kami bisa sampaikan sekali lagi permohonan terbesarnya apabila hal yang kurang apa ininya, Om? Untuk itu kegiatan presensi dari kelompok 12 kami. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi koneksi putus. Ini Bu Pika ya? Iya. Halo Bu Pika. Iya, halo. Kita coba Ya. lagi lah. Mohon maaf tadi koneksi terputus ya. Ya, Bu Pika, saya belum menutup itu, belum saya tutup nih. Iya Pak, maaf Pak. Iya, tadi ini koneksinya Pak terputus sendiri ya karena koneksi. Maaf Pak. Barusan selesai Bu Pika tuh dari Bu Puji penyampaian presentasinya, dan saya kembalikan dulu pada Bu Pika
untuk menutup kegiatan penyampaian presentasi dari Ibu. Silakan dulu. Ya. Ya baik Pak. Untuk sesi selanjutnya partisipan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Udah Bu, ditutup aja Untuk Bu. partisipan yang mau bergabung dengan kami, mangga barangkali ada yang mau bertanya mengenai menulis soal di SIAP atau Sistem Inovasi Aplikasi Penilaian. Mangga Bapak Ibu yang masih bergabung dengan kami. Ya, kadang-kadang kita Mana di Pak Junaidi? lapangan kadang-kadang juga ya membuat soal itu. Karena apa? Barangkali keraguan-raguan terhadap aturan ya atau perhatian gitu. Oleh karena itu melalui sesuatu kita bantu. Tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang tentang si soal ikut Godot. Mudah-mudahan ada secerah gambaran akan di lapangan. Jika beliau sebagai pembuat soal kan ada keraguan. Namun nampaknya Bu Pika ini agak terkendala nih Ibu Puji. Iya. Suaranya Ini apanya ya? agak tersedat gitu. Padahal saya Sehingga sudah tadi pindah. saya sempat mau menutup ini. Kayaknya partisipan juga agak kebingungan menerima penjelasan materi. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ada. Kita tunggu dulu ya Bu Pika ya. Saya barangkali apa namanya agak sabar ini Anda terkendala dari awal Bu Puji suaranya. Iya. Nanti Ya, mohon maaf atas segala kendala yang terjadi. Terima kasih kepada Pak Junaidi, terima kasih juga kepada Fuji atas pemaparannya. Saya bisa menyimpulkan dari yang Ibu Fuji sampaikan, partisipan sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Kesimpulan yang saya ambil tadi dari pemaparan Fuji, untuk menulis sistem inovasi aplikasi penilaian itu biasanya diserahkan setiap tahun. Kemudian untuk kriteria penulis itu ada syarat-syaratnya, yaitu kriterianya berusia maksimal 45 tahun, kemudian minimal mengajar 5 tahun, terus kemudian tidak sebagai penerbit buku dan siap berkomitmen untuk menulis. Kemudian untuk hal yang didapatkan kita sebagai penulis di SIAP, yaitu yang pertama SK sebagai penulis soal nasional, kemudian mendapatkan honorium. Kemudian untuk untuk menulis itu Bapak Ibu bisa langsung ke website siap.puspendik.kemendikbud.co.id. Kemudian untuk mata pelajarannya itu ada matematika, Indonesia, IPS, IPA, PKN itu untuk SD, kemudian untuk SMP dan SMA ada untuk SMP ada bahasa Inggris, IPA, IPS, sejarah dan PKN. Kemudian untuk jenis soal yang bisa ditulis siap yaitu ada pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Kemudian ada kriteria soal itu, kriteria soal siap yang pertama. Soal itu harus sesuai dengan indikator, kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis, kemudian setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Lalu selanjutnya, pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas, kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian pokok soal tidak diberi petunjuk ke arah yang pokok soal itu tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dan pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Kemudian
panjang rumusan pilihan itu harus relatif sama. Jadi untuk mengcapture jawaban, kemudian yang terakhir Assalamualaikum. Nggak kedengeran, Pak. Ditutup. Sudah ya, Pak?